Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Hari ini hari yang sangat spesial buat kita semua. Karena gereja kita pada tanggal 6 Juli berulang tahun yang ke-23 tahun. Percaya Tuhan bahwa pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus sempurna atas gereja ini. Sampai hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan-Mu. Mari hari ini kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan telah lebih dulu beri yang terbaik atas hidup kita. Atas gereja kita. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdoa mengangkat tangan kita. Kita tujukan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur hari ini ya Tuhan. Engkau menjadikan kami semua baik adanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang menuntun gereja ini. Sampai pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh berdiri tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus bersama-sama berjalan bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sungguh sempurna atas setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala puji dan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Karena ini yang kami miliki ya Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Menikmati hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan. Amin, amin. Waktu demi waktu berganti Tuhan. Musim demi musim berganti Tuhan. Satu yang kami percaya, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan gereja. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Oh kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama. Tuhan selalu sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau yang pelihara kami Tuhan. Kau kenyangkan setiap kami. Mari angkat pujian ini sekali lagi. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selama. Dengan iman katakan, percaya. Ku yakin Tuhan, Kau Allah yang memberkati setiap kami. Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena
Tuhan selalu menolongku. Ini yang kami percaya Tuhan. Engkau selalu menolong setiap kami. Oh amin. Yes Lord. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin Tuhan. Selalu menjagaku. Kau kenyangkan setiap kami, mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Yes Jesus, thank you God. Menjagaku. Amin. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Kau yang kenyangkan setiap kami Tuhan dan pelihara. Tuhan selalu menolongku. Amin Tuhan. Oh hanya Tuhan. Sehelai rambutku Tuhan tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Oh yang kenyangkan setiap mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Oh Tuhan, haleluya, Jesus, haleluya. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Mari sembah Tuhan. Ya la 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 la. Ya la la ya se. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ura la 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 ya se. Oh Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Kau Tuhan. Oh Jesus, sungguh kasih-Mu mempesona bagi setiap kami Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau. Oh, mari angkat tangan-Mu Bapak Ibu, sama-sama katakan. Kasih-Mu ya Tuhan, Kau limpahkan bagi setiap kami. Amin. Bagiku lebih dari
sediakan bagiku. Katakan ku sembah, ku sembah. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari sekali lagi katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Oh, lebih dari, amin Tuhan, lebih dari segala yang ku Kau sediakan bagiku. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari terus kita sembah Tuhan. Aku mau menyembah-Mu sepanjang umur hidupku. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kasih-Mu, sekali lagi buka kedua tangan. Oh Jesus, Kau limpahkan bagiku. Oh, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan Tuhan. Haleluya. Ku sembah. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang. Sekali lagi katakan, oh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Mari dekap kami dengan erat Tuhan, dengan kasih-Mu yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang gereja ini butuhkan. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup. Dengan sungguh-sungguh katakan sepanjang umur, sepanjang umur hidupku. Mari angkat tanganmu sama-sama. Sohi hai Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan. Jesus, yes Lord, yes Lord, yes Lord.
Ibu kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mari ikuti saya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ini syukur kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika umatmu menyembah Engkau Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang turun tangan atas setiap kami ya Bapa, dan Engkau yang memberkati setiap kami. Terima kasih, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami siap bersorak bagi namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan yang baru. Mari sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur gereja kita boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Oh kasih-Mu sungguh besar atas umat-Mu Tuhan. Tidak ada terukur kasih-Nya Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Mari sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Mari gerakan kaki dan tanganmu. Kita puji Tuhan. Hey. Mari angkat tangan di atas kepalamu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Tuhan. Say, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Oh dalamnya tak dapat ku selami. Sama-sama katakan, kasih setia-Mu besar selamanya. Mari sekali lagi katakan, kasih setia-Mu besar selamanya. Mari kita memuji Tuhan. Hey, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan besar anugerah-Mu Tuhan. Memuji namamu. Mari sekali lagi sama-sama katakan, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Katakan panjang dan lebarnya, lebarnya melebihi lautan.
besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji. Mari sorakan Yesus. Besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan hatiku ini syukur kami Tuhan, kami memuji Engkau. Mulutku pun bersorak memuji. Sama-sama katakan Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Oh haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Kau terus yang memelihara menuntun gereja kami sampai hari ini Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Oh, ku bersyukur. Mari ingat segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan atasmu sampai hari ini. Oh, kasih setiamu. Oh, kasih setiamu. Mari semuanya angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, hey, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib, sungguh ajaib perbuatanmu, takkan berhenti, takkan berhenti ku memuji namamu. Mari sekali lagi. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari sekali lagi umat Tuhan katakan, kasih setiamu besar selamanya. Dengan sungguh-sungguh, kasih setiamu besar selamanya. Mari sorakan sekali lagi, haleluya. Oh haleluya. Kami bersorak bagi namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Oh haleluya, mari tundukkan kepala kita berdoa. Kau sungguh baik Tuhan, sangat baik Tuhan Yesus. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain puji dan sembah kami Tuhan, yang kami naikkan hanya kepadamu. Mari angkat kedua tanganmu. Kita angkat pujian ini sebelum kita terima firman Tuhan. Apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi katakan, dengan apa Tuhan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Katakan segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
Segenap hatiku menyembah, oh segenap hatiku, genap hatiku, sekali lagi segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ini syukur kami Tuhan Yesus, kami naikkan hanya kepadamu Bapa. Kami siap Tuhan terima yang terbaik melalui kebenaran firman-Mu yang terus mengubahkan dan memulihkan setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara.
Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudara. Kita hari ini ketemu lagi. Puji nama Tuhan bahwa Yesus luar biasa. Yesus yang akan memelihara kehidupan kita. Bulan ini kita masuk 4 bulan kita tidak bisa ketemu di dalam gereja. Tapi puji nama Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan telah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, bulan ini, bulan yang ke-7, cukup istimewa buat jemaat di GBI Blok M. Karena pada tanggal 6 yang lalu kita berulang tahun. Puji nama Tuhan, kita berulang tahun yang ke-23. Yuk saudara-saudara boleh kasih selamat kepada orang-orang samping saudara. Selamat ulang tahun yang ke-23. Ya, tapi puji nama Tuhan, kali ini kita tidak bisa merayakan perjalanan jemaat yang cukup lama, 23 tahun. Tapi kali ini karena ada pandemi COVID-19, kita nggak bisa merayakan di gereja, tapi kita bersuka cita. Karena Tuhan mengasihi, bahkan memiliki tujuan-tujuan mengingatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Apa yang Tuhan kehendaki? Saudara, kalau kita melihat bacaan hari ini, firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kepada kita tatap masa depan kita dengan penuh semangat. Lupakan hal-hal yang di belakang, ya. Tapi kita akan melihat yang ke depan. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana sikap dia waktu itu. Meskipun dia udah ketemu dengan Yesus, meskipun dia sebagai seorang rasul, tapi dia katakan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku masih mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya. Kalau kita melihat kehidupan Paulus, saudara-saudara, dia masih berusaha untuk ngejar. Ngejar apa sih? Apa yang dia kejar, saudara-saudara? Kalau kita lihat dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan 11 sana dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya.
Ini yang dikejar oleh Paulus, saudara-saudara. Hari-hari itu dia ingin mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya. Artinya apa, saudara-saudara? Dia ingin ngejar Yesus secara keseluruhan. Kuasanya, pribadinya, penderitaannya. Sehingga dia katakan, sehingga aku menyerupai dia di dalam kematiannya. Artinya bagaimana teladan Yesus, bagaimana Yesus mau menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa kita umat manusia. Dan ayat yang ke-11 katakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang dikejar. Apakah Paulus hari-hari itu tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Saya yakin dan percaya sebagai rasul yang dipakai oleh Tuhan, dia sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dia memiliki satu prinsip. Dia nggak mau, istilahnya dia nggak mau, pokoknya ya udahlah, segini cukup. Tetapi dia ingin lebih lagi mengenal Yesus secara keseluruhan dalam kehidupannya. Bahkan dia mau mencontoh, meneladani Yesus. Nah, Ibrani 12 ayat yang ke-1 sana katakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa itu? Rasul Paulus tadi sudah ngomong kepada kita adalah bagaimana kita harus mengenal Yesus Kristus secara seutuhnya. Kita mengalami Yesus Kristus, kita memiliki satu pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa merasakan kuasanya, bagaimana kita bisa merasakan kehadirannya, bagaimana kita bisa merasakan kasihnya. Bagaimana kita juga bisa merasakan kepedihan hatinya, penderitaannya. Kehidupan kita dikatakan dalam Alkitab harus serupa dengan gambar Dia. Serupa dengan gambar anaknya, sehingga akhirnya kita nanti akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bagaimana kita bisa lakukan hal yang demikian ini? Ibrani 12 ayat yang ke-1 tadi mengatakan, pertama kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Artinya apa, saudara-saudara? Dalam kehidupan kita perlu ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar ngomong, bukan hanya sekedar mengaku aku sebagai orang-orang percaya, tetapi kelakuannya masih diikuti dengan daging terus. Dosa-dosa yang merintangi supaya disingkirkan. Kalau hari-hari ini saudara-saudara kita terlalu banyak mengikuti kata hati kita, kita ini harus singkirkan. Biar kita tanggalkan semua beban dan dosa. Beban apa yang ada dalam kehidupan kita? Apa yang merupakan penghalang buat kita lebih maju lagi, lebih serius lagi dengan Yesus Kristus? Jangan puas dengan keadaan yang sekarang saja, tapi ke depan, kita melihat ke depan apa yang bisa kita capai, hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dia telah rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua beban-beban kita. Jangan kita pikul sendiri, saudara-saudara, kita nggak kuat. Kita harus tanggalkan apa yang di belakang. Tadi dalam Filipi 3 di sana dikatakan apa? Jangan lihat yang ke belakang lagi.
Lupakan. Hari ini, ke depan, ini lebih penting lagi, saudara-saudara. Keberhasilan dunia, keberhasilan yang lalu tidak membawa kehidupan kita ke depan akan lebih baik. Tapi pengenalan akan Kristus itu yang akan membawa kita jauh lebih baik. Ingat, suatu saat bangsa Israel masih mengingat-ingat Mesir. Mereka waktu perjalanan di padang gurun ngomel kepada Musa. Apa di padang gurun gak ada apa-apa ini. Lebih baik aku di Mesir bisa makan daging, bisa apa-apa. Itu dulu. Padahal ke depan bangsa Israel ini harus menatap ke depan tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh dengan susu, madu, ya, tanah yang penuh dengan kelimpahan. Mereka cuma mengingat-ingat yang lalu. Saudara-saudara, ayo hari-hari ini tanggalkan itu semua. Jangan ingat-ingat yang lalu. Jangan ingat-ingat keberhasilanku dulu. Dulu aku melayani begini, dulu aku ini macam-macam. Tapi ini yang penting sekarang, berikutnya ini bagaimana? Apakah kita sudah mengejar Yesus Kristus sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita? Ibrani pasal yang ke-12 selain mengajarkan kepada kita supaya kita ini menanggalkan semua beban dan dosa, juga kita diajarkan supaya tekun. Artinya apa, saudara-saudara? Kalau kita jatuh, kita bangkit lagi. Syarat menangkan sebuah perlombaan adalah tekun, tidak pernah menyerah. Seorang atlet, dia mau berhasil, dia harus pelajari dari kekalahan, kesalahan-kesalahannya, dan tidak mau ngulang lagi. Dia tekun. Dia berusaha sedemikian rupa supaya ke depan menangkan perlombaan ini. Pengenalan akan Yesus Kristus harus kita kejar, saudara-saudara. Tekun. Tidak gampang menyerah. Serahkan mata kita, fokus hanya kepada Dia, Yesus Kristus. Hari ini sangat penting sekali melihat keadaan dunia yang hari-hari ini tidak ada jaminan sama sekali, saudara-saudara. Di mana karena pandemi COVID ini semua sekarang ini dalam bahaya semua. Tetapi saudara-saudara, jangan lihat masalahnya ini, tapi pandang fokus hanya kepada Yesus Kristus. Tekun, kejar Dia. Yang utama, alami kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Ingat saudara-saudara, Yesus Kristus telah rela mati untuk kita, rela untuk menyiapkan satu kehidupan yang kekal buat kita kalau kita mau bertekun, mau ngejar Dia. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, mengingatkan bagaimana besar kasih Yesus Kristus kepada kita manusia. Karena kematiannya di atas kayu salib, saudara-saudara, maka kita boleh ada sampai saat ini. Dan kita nggak perlu khawatir dengan keadaan dunia hari-hari ini. Ya, mari kita siapkan anggur dan roti. Kalau saudara-saudara nggak ada roti, boleh mengambil biskuit atau apa. Anggurnya saudara-saudara boleh pakai teh atau sirup, saudara-saudara. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sudah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, kita angkat roti, tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang ngambil cawan, sudah makan kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih hari ini boleh ada, Engkau melindungi kami, memberi kesehatan kepada kami. Engkau mencukupkan kehidupan kami. Bahkan damai sejahtera sukacitamu itu berlimpah dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu kami seringkali lebih mengutamakan keadaan di dunia ini daripada mengenal akan Kau lebih dalam lagi. Kami perlu Engkau Tuhan Roh Kudus. Kami perlu Engkau Yesus Kristus. Tuntun langkah-langkah kami. Biar hari-hari yang akan datang kami lebih lagi serius dengan Engkau Tuhan. Akhirnya kami didapatin layak ketemu dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Sekali lagi, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang nolong jemaat-Mu masing-masing Tuhan. Hari depan mereka, masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Kau memberkati mereka, mencukupkan kehidupan mereka. Bahkan kalau ada yang sakit Tuhan, Kau pulihkan, sembuhkan Tuhan. Kau membentengi mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat untuk mengakhiri ibadah online hari ini. Mari kita satukan hati kita, tundukkan kepala. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang melimpah yang Kau berikan bagi kami. Lawatan Tuhan, hadirat Tuhan yang kami boleh rasakan lewat ibadah online hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya buat setiap pribadi kami boleh mendapatkan berkat, sesuatu yang luar biasa hari ini. Bahkan kami percaya kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang sakit sudah disembuhkan, bahkan yang berbeban berat sudah diangkat beban kami. Engkaulah sumber jawaban kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah batu karang kami yang teguh. Engkaulah satu-satunya sandaran bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, walau keadaan yang sekarang ini tidak baik ya Tuhan, pandemi, masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang melanda bangsa ini, bahkan seluruh dunia. Kami percaya satu hal, bahwa Tuhan selalu ada bagi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan perlindungan-Mu sempurna ada di setiap gereja, buat setiap umat Tuhan yang berseru, yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu, keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, bahkan bisnis kami, pelayanan kami, semuanya ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan, sekali lagi berkati keluarga demi keluarga, biar di dalam keluarga ada damai sejahtera, ada sukacita, ada satu kesatuan hati di dalam keluarga. Bahkan diberkati, yang bekerja diberkati berlimpah-limpah, yang sekolah diberkati sekolahnya, yang kuliah diberkati kuliahnya, yang berusaha, berbisnis, berdagang, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bahkan yang hari-hari ini sedang bergumul di dalam satu pekerjaan, Tuhan bukakan jalan untuk mereka yang bergumul di dalam satu pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada mereka yang saat ini bergumul. Aku berdoa buat setiap jemaatmu, umatmu yang ada khususnya di GBI Blok M ini, Tuhan lawat hari ini satu persatu. Tuhan, kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu, dalam kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih buat hari ini, di bulan Juli ini juga Tuhan, di mana GBI Blok M berusia 23 tahun, di mana GBI Blok M ini berulang tahun ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur tuntunan-Mu selama 23 tahun ini bagi gereja ini. Bahkan kami Tuhan percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi gereja ini. Bahkan Tuhan kami rindu bahwa gereja GBI Blok M di usia 23 tahun ini dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipakai Tuhan untuk menuai banyak jiwa. Berkati dari gembala kami, Pak Edi Benyamin sebagai gembala, wakil gembala Bapak Hari, Bapak Sugi, dan juga para pengerja yang ada, gembala-gembala kul, pengurus kul, bahkan jemaat Tuhan yang ada diberkati berlimpah-limpah. Pakai setiap kami sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai kami gereja Blok M, GBI Blok M di usia 23 tahun ini menjadi lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu buat setiap kami menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan keempat wakil gembala sidang yang ada, Gembala Rayon 1A, Bapak James Selo Pranoto, dan wakilnya yang ada, Bapak Edi Benyamin. Tuhan berkati berlimpah-limpah hamba-hamba-Mu, hamba-hamba senior kami ini Tuhan. Biar pakai mereka di dalam setiap pelayanan mereka lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kami lepaskan berkat-Mu juga bagi bangsa kami Indonesia. Biarlah ada damai sejahtera bagi Indonesia, sukacita ada bagi bangsa ini Tuhan. Bahkan lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa ini. Tuhan berkati pemerintahan yang ada, Presiden kami Bapak Jokowi, dan juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dan juga para jajaran menteri, para aparat sipil, militer, kepolisian yang ada, anggota DPR, MPR, berkati mereka, berikan roh takut akan Tuhan bagi pemimpin bangsa ini. Dan kami percaya Indonesia boleh dipulihkan, keamanan yang terbaik Tuhan berikan, dan juga pemulihan ekonomi yang luar biasa boleh terjadi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, Indonesia ada dalam tangan. Terima kasih Bapa, sekali lagi inilah hidup kami, inilah umat-Mu, jemaat-Mu yang ada hari ini. Kami percaya Tuhan terus bekerja bagi setiap pribadi kami dalam hidup kami. Senantiasa selalu kami mau setia, kami mau menggantungkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara angkat tangan saudara-saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Kekasih-kasih Kristus, terimalah berkat kasih karunia melimpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Yesus menyebut kita di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati, kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.